Shalom, selamat hari Minggu. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati serta pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Teman-teman pra remaja HKBP Sutoyo, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Daniel pasal 3 ayat 24 sampai 29. Inang Pendeta membacakannya buat kita. Ikuti dalam hati masing-masing. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar, ya Raja," katanya. "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau bakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal, dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Teman-teman pra remaja HKBP Sutoyo, cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego, saya singkat saja ya mereka dengan si SMA. Ya, cerita si SMA tidak asing lagi bagi kita. Nah, pada nats ini, si SMA sangat teruji ketika Raja Nebukadnezar memerintahkan semua orang di dalam kerajaannya untuk menyembah patung emasnya. Bahwa barang siapa tidak mentaati perintah raja akan dicampakkan dalam perapian yang menyala-nyala, menanggung segala resiko. Sebaliknya, bila mereka mentaati perintah raja, menyembah patung itu, dan memuja dewa raja, maka akan mendapat pengampunan dan kehidupan. Ternyata, kesempatan dalam situasi genting itu tidak mampu mengubah iman si SMA. Justru mereka menjawab, "Jika Allah kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Itu kita baca pada ayat 17 dan ayat 18. Itu berarti pilihan atas perintah raja tidak menggetarkan komitmen mereka untuk setia menyembah Allah yang hidup. Mendengar
komitmen si SMA itu. Amarah raja semakin terbakar hingga menjatuhkan mereka dalam hukuman dengan cara mengikat mereka dan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, yang panasnya ditingkatkan 7 kali lipat. Namun, mereka sama sekali tidak hangus terbakar. Tubuh mereka tetap utuh. Bahkan rambut dan jubah mereka tidak berubah apapun. Bau bakar pun tidak ada. Malah, raja dan pegawainya melihat mereka berjalan-jalan di tengah perapian itu. Dan anehnya, menjadi 4 orang, seperti ada sosok yang bersama mereka. Rupanya, wajahnya seperti dewa. Tahu, teman-teman, sosok itu adalah seorang malaikat Tuhan. Itu pada ayat 28. Nah, teman-teman para remaja, kisah Sadrak, Mesak, Abednego si SMA ini sangat menginspirasi untuk meneguhkan iman kita terhadap Allah yang kita sembah, bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup dan Allah yang benar. Betapapun susahnya yang kita alami, tekanan hidup yang menyesak sampai berisiko nyawa. Teman-teman pra remaja HKBP Sutoyo, pernahkah kamu dicemooh, diejek, dibully, disingkirkan atau dijauhkan teman karena kamu rajin berdoa, rajin beribadah, suka membaca firman, berlaku baik, sabar, dan mau rendah hati? Nih, Inang Pendeta mau bilang, tetap aja bertahan dan sukacita melakukannya ya. Jangan pernah goyah, jangan mundur atau surut, jangan pernah menyesal. Perhatikanlah kisah Sadrak, Mesak, Abednego itu tadi. Mereka selamat, mereka sehat, tubuh mereka tidak mempan oleh api itu. Bahkan rambut mereka pun tidak hangus. Bau bakaran pun tidak ada pada tubuh mereka. Padahal dengan nats itu tadi dikatakan, perapian itu menyala-nyala dan dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasanya. Saking panasnya, orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego ke perapian itu pun sudah terbakar mati. Aneh kan? Luar biasa bukan? Kok bisa ya? Gimana ini bisa terjadi? Ya, karena Sadrak, Mesak, dan Abednego selalu takut akan Tuhan. Mereka selalu mengandalkan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan saja. Mereka berseru kepada Tuhan. Mereka tahu bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang dapat melakukan apa saja. Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu sangat mungkin bagi Tuhan Allah. Tuhan Allah selalu menyertai dan memenangkan persoalan hidup anak-anak Tuhan. Tuhan turut campur tangan untuk menyelesaikan setiap perkara yang dihadapi. Tuhan selalu menolong. Dan kalau kita baca pada Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Teman-teman pra remaja HKBP Sutoyo, kita perlu komit, setia, beriman,
Dan jangan pernah malu mengakui Tuhan Allah kita pada hari-hari hidup ini. Beranilah bersaksi tentang Tuhan Allah dalam diri Yesus Kristus. Bukan harus perbuatan besar, perbuatan ajaib, tapi mulailah dari hal yang sederhana pun. Saksikanlah kebenaran, kasih, dan karya-karya Tuhan. Tetaplah berdoa, sekalipun makan di restoran nasional yang mungkin banyak orang-orang bukan Kristen. Bersaksi melalui perbuatan dan perilaku lebih bermakna daripada hanya kata-kata. Karena dengan perbuatan sudah menjadi kenyataan yang dapat disaksikan oleh orang lain. Misalnya, dengan sikap yang suka membantu, suka berbagi, disiplin, rendah hati, peduli, ya masih banyak lagi. Hal-hal seperti itu sangat menyejukkan dan menyenangkan bagi banyak orang. Maka dengan perilaku yang begitu, orang lain pun akan dapat terikut untuk percaya dan memuliakan Tuhan Allah yang kita sembah. Orang lain yang belum percaya kepada Yesus menjadi takut untuk melakukan kejahatan kepada kita karena melihat ada Tuhan yang membela kita. Ada Tuhan di pihak kita. Seperti Raja Nebukadnezar yang menjadi menyembah kepada Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego itu. Dan mengakui tidak ada Allah lain sehebat Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Maka teman-teman praremaja HKBP Sutoyo, mari seperti si Sadrak, Mesak, dan Abednego itulah, untuk selalu percaya dan setia mengandalkan Allah saja pada situasi apapun, pada kondisi apapun, dimanapun, atau seperti kita yang masih menghadapi COVID-19 ini. Hanya dengan mengandalkan Tuhan, mempercayakan diri kita kepada Tuhan, Tuhan ada di pihak kita. Tuhan ada melindungi kita dan menyelamatkan kita. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita untuk menolong kita, mengangkat kita ke tempat yang lebih baik, dan menjadikan kita selalu menjadi orang yang dimenangkannya. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Pada ibadah minggu ini, kami telah mendengar firman-Mu Bapa. Engkau selalu mau mendengarkan kami dan melihat perilaku kami. Engkau menginginkan kami untuk selalu setia dan percaya kepadamu saja pada situasi apapun dan dimanapun kami berada, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan, mampukan kami untuk beriman yang kokoh dan tangguh, supaya dalam menghadapi realita hidup, kami pun selalu merasakan ada Engkau Tuhan di pihak kami. Tuhan, kami masih berada dalam situasi COVID-19 ini. Tolonglah supaya bangsa dan negara, lingkungan, keluarga kami, dan gerejamu untuk dapat terselamatkan oleh-Mu. Dan mampukan kami untuk bisa taat pada aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah, supaya kami bisa berjumpa untuk di waktunya beribadah kembali di gerejamu HKBP Sutoyo. Kasihani kami Bapa, dan tolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.